Bante, selanjutnya saya persilakan Bante untuk memaparkan materinya. Silakan Bante. Terima kasih Saudari Eka dengan pembukaan yang luar biasa, dengan data yang cukup bagus, kemudian juga dari Nalanda Foundation juga mempersiapkan acaranya dengan baik sekali tadi, dengan profilnya dan lain sebagainya. Kemudian ada lagu juga bagus sekali yang dinyanyikan oleh Nalanda Musika, dan tentu yang lebih luar biasa lagi adalah penjelasan dari Pak Adi W. Gunawan yang memang sudah saya tunggu-tunggu karena kita biasanya satu panggung selalu wah ramai sekali dan paling enak kalau berbicara setelah Pak Adi karena Pak Adi W ini selalu memberikan data-data yang lengkap seperti yang tadi sudah disampaikan dan sudah disampaikan juga oleh Saudari Eka bahwa tadi sudah dibahas pikiran itu bagaimana, kinerjanya bagaimana, sehingga saya tinggal menambahin. Kalau tadi Pak Adi mengatakan melengkapi penjelasan saya, itu kebalik banget. Karena saya sebetulnya yang nanti akan melengkapi apa yang dijelaskan oleh Pak Adi, karena Pak Adi sudah memberikan data-data yang secara ilmiah. Dan satu hal yang sangat menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Adi yang tadi diambil dari salah satu buku, bahwa wandering mind is an unhappy mind. Jadi pikiran yang berkelana itu sesungguhnya menjadi pikiran yang tidak bahagia. Nah, kenapa demikian? Karena memang manusia itu bawah sadarnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Adi, suka jalan-jalan. Dan kadang-kadang kita terperangkap, kita terjebak dengan kekuatan bawah sadar yang sudah sekian kali lipat dari kekuatan kesadaran itu. Maka kalau di dalam pelatihan meditasi, pernah ada yang mengatakan begini, Bante, saya tadi waktu meditasi kok jadi nangis ya Bante, padahal nggak mikirin apa-apa loh. Saya kan nangis ini sampai basah semua. Memang ditunjukkan bajunya basah, kemudian waduh semuanya pangkuannya juga basah. Terus di satu sisi yang lain, ada kebalikannya. Baru orang meditasi enak-enak, tenang, semuanya tenang di dalam satu ruangan begitu, enak. Tahu-tahu dia ketawa ngakak-ngakak. Wah, woi, sampai orang-orang kaget. Loh, apa ini kesurupan? Ternyata bukan. Kemudian ketika ketemu dia mengatakan, saya nggak tahu Bante, saya pokoknya jadi kepengen ngakak saja. Padahal saya nih ya memperhatikan objek loh, saya ya fokus loh. Tapi kok jadi ngakak-ngakak? Nah ini, saya langsung ingat kata-kata Pak Adi tadi. Bahwa bawah sadar ini, wah pengolahan datanya cepet banget. Sedangkan kesadaran kita terlambat. Jadi dia sudah ngakak dulu, karena dia mungkin ingat sesuatu yang menyenangkan, atau kemudian dia menangis karena ingat sesuatu yang mengharukan, menyedihkan, kesadarannya terlambat. Nah, ini banyak terjadi di masyarakat, bukan hanya waktu meditasi. Satu contoh yang paling sederhana, orang mengatakan, aku kok susah ya tidur ya, tadi malamnya nggak bisa tidur, 3 hari ini sudah nggak bisa tidur, 1 tahun ini sudah nggak bisa tidur, sehingga saya ini jadi minum obat tidur. Saya mengatakan, loh, tidur ini gampang banget. Bayi saja pinter tidur 24 jam. Masa kamu sudah gede, sudah sekolah, sudah lulusan, kok bisa susah tidur? Kalau susah main gitar, main piano, gampang lesnya. Tapi susah tidur, les di mana ini? Nah, kamu mesti mikirin, enggak mikirin apa-apa. Mesti, enggak. Memang enggak. Dia merasa tidak. Yang tadi juga dijelaskan oleh Pak Adi tadi. Bahwa kesadarannya dia itu lebih lemah, jauh lebih lemah dibandingkan bawah sadarnya. Bawah sadarnya ini, wah, seperti gelembung, gelembung udara di waktu air dipanaskan mendidih itu. Banyak sekali. Sampai kita nggak bisa ngitung. Kecepatannya juga luar biasa. Dan kita terlambat menyadari itu. Nah, kemudian tadi Pak Adi menyampaikan bahwa untuk bisa menyinkronkan ini, meditasi adalah latihannya.
Wah, tadi kalau dijelaskan meditasi, saya merasa, aduh, bagian saya habis nih. Karena Pak Adi ini juga mahir sekali dalam meditasi. Tapi ternyata Pak Adi baik banget. Beliau bagi-bagi. Nah, ini sudahlah, ini bagiannya Bante Utamu aja lah. Ya, ini. Sehingga saya masih punya kesempatan ngomong beberapa menit ini. Bahwa meditasi itu sebetulnya adalah latihan keterampilan berpikir. Karena alatnya adalah pikiran. Kemudian tadi Pak Adi menyampaikan bahwa pikiran ini adalah ladang yang paling subur. Kita mau tanam baik, wah dia tumbuhnya seger banget dan dia bisa subur banget. Tapi kita tanam buruk, dia juga subur banget kejelekannya. Nah sekarang, bagaimana kita mengarahkan pikiran kita ini? Bagaimana kita berlatih mengendalikan pikiran? Orang dalam bermeditasi, itu bukan menjadi tujuan di dalam Dharma. Meditasi hanya alat untuk melatih pikiran agar kita ini terbiasa hidup pada saat ini. Pikiran yang berkelana tadi, pikiran yang keluyuran, istilahnya Pak Adi tadi, sebetulnya keluyuran pada dimensi masa lalu dan dimensi masa depan. Sehingga ketika Anda duduk diam, entah apa yang Anda pikirkan saat itu, yang Anda kerjakan pada saat itu, bawah sadar Anda ini memproses masa lalu dan masa depan. Sehingga kalau tadi meditasi misalnya, dia itu sedang memperhatikan objek, misalnya nafas, pikiran bawah sadar ini berpikir tentang hal yang menyedihkan, tahu-tahu keluar aja air matanya. Atau berpikir tentang yang baik, menyenangkan, misalnya nanti kalau saya sudah bisa meditasi, nanti di masa depan saya mau jadi begini, ketawa dia. Dia seolah-olah tidak tahu, padahal itu kerjaan pikiran. Nah, karena itu secara bertahap, pikiran itu dilatih untuk sadar saat ini sedang apa. Nah, kita biasanya kalau dalam pelatihan meditasi, kita menggunakan objek. Entah itu pernafasan, masuk keluarnya nafas. Masuk keluarnya nafas seperti sekarang normal aja. Sejak seperti Anda lahir sampai hari ini, normal saja. Kemudian tugas Anda hanya mengamati kapan dia nafas masuk, kapan dia nafas keluar. Atau seperti yang tadi disarankan oleh Pak Adi, coba pakai cinta kasih. Nah, jadi kita mengulang, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, hanya mengulang gitu aja. Nah, ini sebetulnya hanya alat untuk mengetahui, mengamati pikiran kita yang lain. Jadi tadi Pak Adi kan juga menyampaikan tuh, ini enaknya kalau sama Pak Adi, saya tinggal ngambili apa yang beliau sudah terangkan. Pak Adi tadi kan menyampaikan, di dunia ini, satu-satunya alat yang bisa ngamati dirinya sendiri adalah pikiran. Nah, jadi pikiran ngamati pikiran. Sekarang kita pikiran kasih kerjaan, mengamati nafas. 1, 1, 2, 2, 3, 3, atau masuk, keluar, masuk, keluar. Nah, muncul pikiran. Entah tentang masa lalu, tahu gini ya, dari dulu saya berlatih meditasi. Nah, ini yang harus saya amati. Pikiran, ngamati pikiran. Abaikan, saya nggak mau pusing. Nah, kita belajar fokus pada satu objek. Kemudian bisa fokus. Mulai enak nih. Wah, 1, 1, 2, 2. Beberapa menit muncul pikiran ke masa depan. Wah, tahu gini aku latihan dari dulu, kenapa saya sudah umur segini, baru tahu kenal meditasi, baru mau latihan, itu masa depan, tarik lagi, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang memperhatikan nafas, kembalikan lagi, 1, 1, 2, 2. Nah, ini kita sampai harus terampil. Kalau tadi Pak Adi menyampaikan, kita harus punya target. Target kita apa kalau meditasi? Targetnya itu cepat pegang objek, tahan lama. Jadi meditasi ini kalau kita kasih timer misalnya 15 menit. Dalam 1-2 menit pertama memang kita agak membiasakan diri untuk memperhatikan objek. Kemudian begitu kita bisa pegang objek, bisa pegang objek nafas kita misalnya, ini kita bisa pertahankan pegang objek kita tanpa memikirkan masa lalu maupun masa depan, hanya ada saat ini.
itu sampai timernya bunyi. Kalau kemampuan ini sudah bisa, kita perpanjang menjadi mungkin 30 menit, mungkin menjadi 1 jam. Sehingga kita nanti terbiasa. Pikiran kita itu hanya melihat saat ini saya sedang apa. Nah, meditasi ini hanya latihan. Nanti di kehidupan sehari-hari, itu yang kita gunakan. Jadi misalnya, saya sedang nyetir mobil, maka saya fokus pada saya nyetir mobil. Saya tidak lagi memikirkan yang lain, karena masa lalu memang saya pernah punya, tapi itu hanya kenangan. Yang saya jadikan pelajaran, kalau jelek, saya perbaiki sekarang, kalau bagus, saya tingkatkan saat ini. Masa depan, itu masih angan-angan. Yang kalau indah, kalau manis, saya harus mulai kerjakan saat ini. Kalau masa depan itu menakutkan, saya harus mulai hindari saat ini. Karena hanya saat ini yang nyata. Masa lalu itu hanya khayalan, hanya ingatan, hanya kenangan, masa depan itu masih impian. Saat ini kenyataan. Ketika kita bisa selalu sadar saat ini kenyataan, maka saya nyetir mobil, saya menjadi fokus. Saya membaca, saya menjadi fokus. Sehingga ketika kita membaca, kita apa saja yang kita baca menjadi ingat. Tidak terus kita baca, kita balik halamannya, terus kita nggak ingat lagi, apa ya ini? Kemudian kita balik ulang lagi, tadi baca apa ya? Kalau caranya begini, kita nggak bisa nanti ngikuti pelajarannya Pak Adi. Karena Pak Adi bisa doktor saja sampai 2 kali. Kenapa? Karena beliau baca, langsung ngerti. Baca, langsung ngerti. Mungkin malah beliau punya sistem membaca cepat dan lain sebagainya, sehingga akhirnya pengetahuannya menjadi bertambah luar biasa. Nah, ini dilatih dengan belajar fokus. Tentu ini kita menjadi awal, yang nanti pada saat kita diskusi, kita akan berdalam. Gimana caranya fokus? Saya kok ngalami banyak masalah seperti ini, kok nggak bisa fokus? Nah, nanti kita akan kembangkan di dalam diskusi kita. Tapi, tahap pertama kita berlatih fokus adalah apa saja yang bukan objek kita. Abaikan. Pegang prinsip ini baik-baik. Apa saja yang bukan objek, abaikan. Sehingga ketika Anda objeknya adalah nafas, masuk keluarnya nafas, mikiri apapun juga, bahkan mungkin mikiri problem-problem Anda yang kebetulan pada saat itu, ternyata menyelesaikan masalah saya itu seperti ini. Itu juga diabaikan. Karena tugas kita dalam beberapa menit itu hanya memperhatikan objek meditasi kita. Kalau sampai kita sudah bisa, maka kekuatan pikiran kita, potensi pikiran kita menjadi luar biasa. Dan inilah sebetulnya yang nanti akan mendorong kita untuk maju. Karena kita kemudian menyadari apa yang ada dalam pikiran kita. Dan seperti yang tadi Pak Adi sampaikan, nanti pikiran bawah sadar yang muncul, bahkan yang kecil-kecil, kadang kita langsung tahu, loh kamu kok mikir itu? Nggak bener nih, ini pikiran jelek nih. Pikiran ini kan ladang yang subur untuk berbuat baik maupun buruk. Kok kamu pikiran jelek kok muncul? Jangan sampai muncul. Sehingga nanti begitu kita sering sadari, lama-lama pikiran jelek ini mulai kecil, dan kekuatan kesadaran kita makin besar, sehingga kalau tadi dikatakan kekuatan kesadaran itu hanya 1% sampai 5%, dengan kekuatan meditasi, kekuatan kesadaran kita mungkin bisa ditingkatkan menjadi 6%, menjadi 10%, menjadi 15%, menjadi bahkan 100%. Bagaimana bisa 100%? Nah, inilah ketika kesadaran kita memahami bawah sadar kita secara maksimal, maka apapun juga yang berisi ketamaan, kebencian, kegelapan batin menjadi lenyap. Ketika kesadaran kita 100% memahami bawah sadar kita, maka pencerahan tercapai. Dan akhirnya kelahiran ini menjadi kelahiran yang terakhir. Inilah yang menjadi awal diskusi kita dalam kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adi yang sudah luar biasa memberikan materinya sehingga saya tinggal memperdalam saja, dan kita kembalikan kepada Saudari Eka supaya kita bisa berlanjut di dalam diskusi. Terima kasih.
Silakan, Saudari Eka. Ya, Anu